Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Isnaini Nurul Faizah. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perkembangan akuntansi syariah. Selanjutnya, silahkan teman-teman semua menyimak materi yang saya jelaskan. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang memiliki sifat perhitungan absolut. Akuntansi dalam Islam merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282 untuk melaksanakan pencatatan transaksi usaha. Selanjutnya, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris to account yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan, dan akuntansi yang berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akuntan. Selain itu, akuntansi juga didefinisikan sebagai sistem yang mempelajari, mencatat, menganalisis transaksi-transaksi keuangan. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu bebas nilai untuk pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga untuk menjalankan nilai-nilai Islam sesuai ketentuan syariah. Akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim berkembang dari peradaban barat atau sejak Pacioli. Suatu sistem keuangan atau moneter sudah diperkenalkan sejak masyarakat mengenal istilah perdagangan. Bahkan, bukti tentang suatu sistem pencatatan sudah diperkenalkan berdirinya kerajaan Babilonia sejak 4500 sebelum Masehi, Fir'aun Mesir dan kode-kode Hammurabi tahun 250 sebelum Masehi. Luca Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli merupakan seorang ilmuwan yang mengajar di beberapa universitas di Italia pada tahun 1445. Pacioli dalam bukunya Summa Arithmetica Geometri et Proportionalita menerangkan mengenai double entry bookkeeping, closing entries, trial balance, ledger, dan dasar-dasar akuntansi lainnya. Perkembangan akuntansi dalam Islam itu sendiri juga mencatat suatu perkembangan yang pesat. Hal ini terjadi karena perintah berdakwah, sehingga selain dakwah kemungkinan juga terjadi penyebaran ilmu pengetahuan. Kemudian perkembangan akuntansi pada zaman 4 khalifah. Yang pertama, Abu Bakar. Pada zaman Abu Bakar, penerimaan dan pengeluaran seimbang, hampir tidak pernah ada sisa. Yang kedua, Umar bin Khattab. Pada zaman ini mencerminkan keefektifan pengendalian internal melalui Diwan yang dibentuk oleh Khalifah Umar pertama adalah penemuan defisit 1 dirham di Baitul Mal atau bendaharaan publik. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Pada zaman ini beliau masih melanjutkan pola pencatatan harta kekayaan negara sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan sebelumnya. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada khalifah ini, sistem administrasi Baitul Mal baik di tingkat pusat dan lokal telah berjalan dengan baik, sehingga terjadi surplus yang hasilnya dibagikan secara proporsional sesuai tuntunan Rasulullah. Selanjutnya, kontribusi Muslim terhadap akuntansi syariah. Yang pertama, Maratul Isra wal Ardi. Pencatatan yang sederhana, belum ada format yang baku. Yang kedua, pada zaman Abbasiyah sudah mulai pencatatan. Yang ketiga, pada zaman saat ini sudah mulai diterbitkan. Selanjutnya, 3 ulama menulis secara spesifik praktek aktivitas pencatatan. Yang pertama, Imam Al-Khawarizmi. Sudah mulai dilakukan pencatatan secara perharian dan perbulanan. Pada zaman ini sudah ada bukti-bukti transaksi. Yang kedua, Imam An-Nuwairi sudah mulai menerbitkan ensiklopedia yang menjelaskan lebih detail praktek akuntansi, sistem akuntansi. Sudah dikenalkan double entry, jurnal umum, jurnal khusus, dan ada internal. Contohnya sudah diajarkan budgeting. Yang ketiga, Imam Al-Mazendarani telah merentas pembukuan 12 kolom atau kolom tunggal dan disempurnakan olehnya untuk selanjutnya dapat dipublikasikan dalam sistem akuntansi yang tengah populer saat ini.
Oke teman-teman, itu tadi video pembahasan dari saya mengenai materi tentang perkembangan akuntansi syariah. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan thank you for watching. Sekian dulu video dari saya, nantikan video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.